masukkan kurang lebih 1 cm. Kemudian ditimbun lagi dengan media tanah kurang lebih 1 cm. Ini kurang lebih jelang 2 bulan. Saat ini saya sedang berada di acara seminar investasi masa depan yang menguntungkan dan aman. Kenapa kita harus berinvestasi Kampung Kurma? Karena Kampung Kurma ini menjual kafling-kafling yang memang memiliki bonus-bonus yang punya nilai investasi. Tapi dengan ikut seminar ini dengan Ustadznya Rizky Irawan ya, saya menambah keyakinan saya dan PD untuk terus gabung di grup properti syariah ini. Insya Allah kita terus melakukan progres lahan sampai saat ini. Mohon doanya kepada Bapak, Ibu, investor semua. Semoga terus berjalan, bertahap, dari mulai pengukuran, pengkaplingan, pengajiran, sampai penanaman. Ini sesuatu hal yang sangat menarik dan sangat potensial sekali ke depannya. Karena ini misinya sangat bagus sekali, apalagi untuk kemaslahatan umat. Dan yang pasti nilai investasi akan terus berkembang dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Kami melakukan penanaman perdana dari para pemilik kafling. Oke, jadi acara ini kami dedikasikan secara khusus kepada Bapak Ibu para pemilik kafling. Khusus pembeli cash dapat potongan 175 juta. Jadi Anda cukup bayar 75 juta rupiah untuk mendapatkan kafling plus kebun kurma seluas 500 meter. Alhamdulillah terbukti komitmen mereka pertama membantu para hafiz. Dan setiap lahan yang dimiliki oleh mereka, alhamdulillah mereka berkenan menhibahkan kepada kita menjadi tambat wakaf untuk bangun pesantren. Kampung Kurma ini melakukan kegiatan tanpa izin dan juga tidak rasional. Jadi skema dari awal itu memang kami akui ada kesalahan. Dugaan penipuan berkedok investasi ini kita lihat terjadi kembali. Kali ini investor diiming-imingi membeli kafling syariah dengan sistem keuntungan bagi hasil. Kafling tersebut seluas ratusan meter persegi yang ditanami beberapa pohon kurma dan budidaya ikan lele. Pembebasan lahan menjadi salah satu kendala dalam upaya pengembangan investasi yang menawarkan jual beli lahan kafling di Kampung Kurma yang berada di wilayah timur Kabupaten Cirebon ini. Beginilah suasana kantor manajemen investasi lahan perkebunan kurma berbasis syariah atau Kampung Kurma yang nampak lengang. Sebelumnya ratusan konsumen yang telah menginvestasikan miliaran rupiah uang mereka di Kampung Kurma Sabtu lalu mendatangi kantor manajemen Kampung Kurma. Janjian awalnya begitu atau bagaimana tadinya? Dia itu cuma menawarkan siapa yang punya tanah, ada surat, fotokopi, udah gitu saksi buat warkah ke desa, diajukan. Ya pemirsa, saya masih bersama Pak Irfan Narsun, korban investasi kebun kurma. Pak Irfan, kalau boleh tahu berapa Pak jumlah dana yang Anda investasikan di kebun? 417 juta. Nasrun, korban, mengungkapkan sejak awal 2018 hingga saat ini tidak ada kejelasan dari investasi yang ia tanam. Akhirnya saya dapat informasi, terus kemudian mereka menawarkan harganya kemarin kalau di total tuh 78,5 juta ya, satu kafling ya pada saat saya membeli ya. Kisruh investasi perkebunan ilegal Kampung Kurma hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Puluhan orang yang merasa tertipu dan merugi hingga ratusan juta rupiah sudah meminta bantuan LBH Bogor untuk menangani kasus bisnis investasi bodong itu. Memang ada beberapa yang sudah PPJB dan ada AJB dan ada beberapa lagi yang tidak ada fisiknya begitu. Makanya mereka minta uang dikembalikan kan. Ya betul, dengan sistem syariah mereka memakai pemasaran melalui Facebook. Kita menginginkan tanah saja.
400 meter per sertifikatnya itu keluar. Saya udah nggak bikin kurma lagi. Saya tidak tertarik dengan kurma, tidak tertarik dengan iming-iming hasil kurma nanti dibagi 2, saya udah nggak tertarik. Pingin saya satu sertifikat tanah itu ada sertifikat nama saya, itu ada udah. Yang juga ketika kita mengecek Instagram, contohnya Pak Darmawan di Kampung Kurma itu memunculkan foto dari Syekh Ali Jabir. Nah, saya ingin minta klarifikasinya dan juga konfirmasinya. Ini dalam kapasitas apa Syekh Ali Jabir? Syekh Ali Jabir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Kampung Kurma. Nama Syekh Ali Jabir itu dilekatkan di judul oleh pihak-pihak yang menerbitkan itu. Sangat merugikan. Sangat merugikan, iya. Terlepas dari benar atau tidak investasi itu bodong atau tidak. Sangat merugikan. PT Kampung Kurma Jonggol atau lebih dikenal dengan Kampung Kurma kini dinyatakan pilot. Kampung Kurma saat itu menawarkan investasi kafling atau lahan berbonus pohon kurma yang dijanjikan terus berbuah. Ini dari PT Kurma Group sendiri sudah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan total kerugian yang dihasilkan atas investasi bodong ini mencapai 333 miliar. Pilot itu terhitung sejak rapat voting pada tanggal 24 Mei 2020 yang lalu. Saya luruskan dulu nama investasi ya gitu. Jadi karena selama ini orang mengira bahwa ini adalah investasi. Padahal sebenarnya ini adalah jual beli kafling gitu. Jadi kami menjual kafling kepada konsumen. Arfa Husaifa mengatakan saat ini pihaknya tengah berusaha menyelesaikan satu persatu tuntutan konsumen yang menginginkan surat akta jual beli maupun mereka yang akan mundur. Tindakan seperti ini. Intinya kami akan siap bertanggung jawab, kami nggak akan kabur, kami siap menyelesaikan tuntutan konsumennya. Sedangkan kendala, di sini kendalanya ini Mbak, proses pengukuran dan pengkaflingan lahan ini. Ini justru kendala kita di sini Mbak. PPAJB ini setahun setelah pengukuran pengkaflingan itu selesai. Melalui kuasa hukum dari PT Kampung Kurma, Arfa Husaifa justru akan melaporkan Irfan Nasrun terkait dugaan pencemaran nama baik di sebuah grup percakapan WA. Ini sesuatu hal yang sangat menarik dan sangat potensial sekali ke depannya. Karena ini misinya sangat bagus sekali, apalagi untuk kemaslahatan umat. Dan yang pasti nilai investasi akan terus berkembang dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Dan bisa diwariskan pada anak cucu kita.